Ya, pertama kita cerita tentang orang tua dulu. Orang tua saya ini orang yang paling kaya di tempatnya. Sampai-sampai kalau misalnya dia lagi panas jalan, tenggorokan sakit, dia minta orang lain untuk menelan. Jadi dia makan, dia punya tolong pelanggan dulu, dan orang lain yang suruh pulang. Terus yang kedua, orang tua saya ini pelit. Nama lengkap saya Rahmat, biasa dipanggil Rahmat. Pelit kan, nama pendek. Sudah gitu namanya pasaran, Rahmat. Mahal sekali orang namanya Rahmat. Sampai-sampai saya curiga, jangan-jangan saya dibikin di pasar. Alay sekali. Ya, saya mau cerita juga. Baru-baru ini saya kena radang mata. Itu kalau bahasa kedokterannya itu konjungtivitis. Serius. Jadi tahu kan yang matanya merah itu orang ini bilang sakit mata. Nah, karena kalau saya nggak peduli, mau mata saya merah, biru, hijau nggak masalah. Cuma masalahnya saya kerja di bagian pelayanan. Jadi kasihan nasabah saya kalau misalnya melihat saya mata merah itu nanti jijik sama saya. Akhirnya saya pakai kacamata hitam. Nanti saya nggak punya kacamata hitam, jadi saya pakai punya istri saya. Oke, tepuk tangan kami. Iya. Iya betul. Reaksinya sama seperti kalian semua sekarang. Kalian semua menertawakan saya. Tapi waktu saya di kantor, teman-teman saja menertawakan saya. Apa saya bilang? Yakin, besok semua nasabah saya bakal begini juga. Iya, ternyata besoknya mereka semua pakai kacamata hitam juga. Bukan karena trendsetter, iya mereka ketularan. Oke, karena saya kena sakit mata, akhirnya saya pergi berobat ke dokter. Saya berobat ke dokter, di ruang tunggu saya ketemu sama pasien lain. Anak geng motor. Dia diperiksa, kenapa? Keluhannya diare. Kenapa diare? Terlalu banyak mengkonsumsi cabai-cabean. Iya. Terus akhirnya saya masuk diperiksa sama dokter. Saya masuk bukan diperiksa, dokternya curhat sama saya. Nggak tahu kenapa. Apa karena saya mirip Mama Dede atau bagaimana? Kayaknya diperiksa. Aduh, Pak, saya mau cerita Pak. Kenapa Pak? Pasien saya ini aneh-aneh. Kadang-kadang ada pasien yang nggak masuk akal kelakuannya. Ada yang sifatnya terlalu lugu. Mereka belum pernah masuk ke dokter praktek seperti ini. Jadi macam-macam permintaannya aja. Contohnya saya pernah periksa pasien perempuan baru datang dari desa, lugu sekali. Saya suruh buka baju, dia malu-malu. Akhirnya dia minta, Pak dokter, tolong kalau bisa saya mau sih buka-buka baju, tapi tolong lampunya dimatikan dulu. Loh, bagaimana? Kamu kan masih periksa masa lampunya mati? Ya tapi saya malu. Ya sudah, kalau gitu lampunya saya matikan, saya periksa kamu pakai senter. Oke, lampunya dimatikan. Akhirnya itu perempuan buka baju. Dokter, saya sudah buka baju. Oke. Terus baju saya taruh di mana? Taruh aja di atas kursi, di atas pakaian saya. Nah, ya itu pesan moralnya itu jagalah inilah profesi. Jadi sama semua pekerjaan itu pemberi jasa dengan penerima jasa itu ada etikanya. Gitu. Jangan sampai penerima jasa ini melakukan hal-hal tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya mahasiswa tidak boleh melakukan hubungan seks dengan dosennya hanya untuk mendapatkan kenaikan nilai. Seorang sekretaris tidak boleh meniduri bosnya hanya untuk mendapatkan kenaikan gaji. Begitu juga dokter. Jangan sampai dia selingkuh sama pasiennya. Apalagi kalau dokternya itu dokter hewan. Kalian bisa bayangkan sendiri kan, misalnya dokter hewan. Terlambat ketawamu. Kalian bayangkan sendiri lah, bagaimana kalau dokter hewan membantu persalinan seekor kambing betina. Ya, sementara itu kambing betina sudah selingkuh sama dokternya, gitu kan? Nah, jadi kambing betina ini hubungan rumah tangganya sama kambing jantan, sondesip, berantakan. Jadi waktu di persalinan, kakinya nangkang untuk pembukaan 3, ditarik bayinya, akhirnya keluar bayinya sehat, digendong sama dokter. Kan gak enak kalau kalau misalnya itu bayinya kambing yang teriak, apa? Iya kan? Gak kasih. Terus saya mau cerita lagi soal masa SMA saya. Ada yang pernah SMA di sini? Iya. Kalau Rai itu saya yakin saking menikmatinya masa SMA sampai 7 tahun dia di SMA. Jadi saya di SMA itu jadi orang termasuk orang yang kuper, orang yang kurang gaul. Saya anak rumah bordil. Ya, jadi saya tuh anak rumah bordil. Jadi saya tuh susah sekali dapat pacar. Jadi saya waktu itu saya tidak pernah dugem,
saya tidak pernah nonton konser band ternama seperti Kangen Band, saya juga tidak pernah merokok ataupun dirokok. Ya, jadi susah sekali. Saya juga tidak pernah ikut ekskul kayak basket, gitu, paduan suara gitu. Satu-satunya ekskul atau klub yang terima saya itu cuma komunitas Hijabers. Kasihan sekali. Akhirnya satu hari saya diterima, ya sukses lah, alhamdulillah. Saya diterima sama seorang perempuan gitu. Namanya, wah ini cinta pertama. Namanya Ani. Ada yang namanya Ani di sini? Gak ada? Nah, syukurlah kalau begitu. Ya memang namanya standar, namanya kampungan, namanya biasa gitu. Cuma nama depannya itu nama penyanyi terkenal, Celine Dion. Jadi nama lengkapnya itu Celine Dionani. Ya, jadi tapi sayangnya begitu saya diterima, saya cuma jadi pacar magang. Pacar magang 3 bulan magang baru diangkat jadi pacar honorer kedua. Itu 15 tahun baru diangkat. Kasihan sekali. Terus namanya juga pacaran kan. Kalau pacaran itu kita gombal-gombalan. Kalau kita gombal-gombalan itu kita menggunakan bahasa yang metafor. Kayak yang kawan metafora bahasa kayak bapak kamu. Cuma ada bahasa metafor yang tidak boleh sembarangan digunakan. Ini yang kita sebut dengan satu kata berjuta makna. Yaitu contohnya kata anu. Nah itu ya kan, tahu sendiri kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kita, kakak kita gitu kan, ambil anu gitu kan, saking nggak ngerti gitu. Jadi kata anu itu hanya bisa digunakan secara pas, secara benar apabila dia menggantikan kata benda yang kasat mata. Bayangkan kalau misalnya kata anu itu digantikan untuk menggantikan kata benda yang tidak kasat mata. Contohnya cinta, gitu kan. Kayak lagunya ME gitu kan, inikah rasanya cinta, nggak enak loh, inikah rasanya anu. Yang lebih parah lagi lagunya siapa? Lagunya Fatin yang Aku Memilih Setia. Coba kan, tahu sendiri kan refnya, coba nyanyi sama-sama. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum anuku maafkan diriku, ku memilih setia sewalaupun ku tahu anumu. Saya lama.